uh, mencintai Rasulullah ini harus dengan benar. Harus dengan benar lah. Bagaimana? Ya menurut ajaran Allah dan Sunnah itu harus melibatkan beberapa aspek apa yang dikatakan Pak Sugri tadi. Tapi yang utama sekali kalau kita merujuk pada keimanan dan keislaman itu adalah ada beberapa aspek, yaitu pertama bagi umat Islam agar lebih kuat iman dan cintanya kepada Rasulullah ya harus pertama mengikuti sunnahnya. Artinya apa? Artinya cinta yang benar terhadap Rasulullah SAW itu harus tercermin dalam mengikuti beliau. Nah ini berarti kita harus apa? Harus mempraktekkan ajaran-ajaran dan petunjuk hidup yang beliau berikan. Jangan sekali-kali kita itu menjauh dengan notabene-nya berkedok sholawat, nah, akhirnya kita terjajah budaya sebagai umat Islam, terjajah budayanya. Nah, lewat-lewat semacam itu kita dijauhkan daripada sunnah Rasul dan dijauhkan daripada Al-Quran akhirnya. Akhirnya kita hanya berpoya-poya, bersenang-senang, nah, melupakan daripada sunnah Rasul dan Al-Quran. Ini yang pertama, yaitu mengikuti sunnahnya itu harus ada bukti nyata di dalam kehidupan. Nah, yang kedua, memahami dan menghormati akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah SAW itu bagaimana harus kita pahami, ya tentunya dengan ngaji. Sifat-sifat Rasulullah itu bagaimana, sidik, amanah, tabligh, fatona, ya, yang seperti diajarkan di dalam tarikh itu. Di mana tentu kita selaku pemateri misalnya harus sabar penuh dengan kesabaran bagaimana masyarakat ini bisa kita ini bisa menimbulkan daripada jiwa-jiwa yang satria, jiwa-jiwa yang jujur dan belas kasih, serta jiwa-jiwa yang mau berusaha meneladani sifat-sifat tersebut di dalam hidup. Yang ketiga, membaca dan mempelajari hadis tentunya. Ini bukti yang benar ya. Bukti cinta kita kepada Rasulullah itu yang benar seperti itu ya. Membaca dan mempelajari hadis, sholawat kepada Rasulullah. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Seperti yang di dalam sholat. Karena apa? Allah aja dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Nah, ini selaku umatnya Nabi. Ya tentu kalau tidak solawat, bagaimana kita dinamakan cinta kepada Rasulullah? Ini. Jadi yang keempat ini harus solawat kepada Rasulullah SAW ya, dengan mengucapkan itu tadi. Yang kelima, mengamalkan syariat Islam, mengamalkan syariat Islam semaksimal sebisa mungkin, bahwa di mana mengamalkan syariat Islam berarti harus berhubungan dengan hukum agama, syariat-syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini termasuk bentuk cinta yang sejati akan mendorong kehidupan kita untuk taat. Nah, ini yang keenam, mendakwakan ajaran Islam. Ajaran Islam yang bagaimana ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, serta yang memperbaiki diri dan lingkungan, bukan merusak lingkungan, bukan merusak budaya masyarakat, bukan merusak umat jauh daripada apa yang sebenarnya yang diajarkan Al-Quran dan Rasulullah. Di mana ini harus kita dakwakan terus walaupun sedikit. Yang disebut di dalam surat apa itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kita itu golongannya sedikit, cuma 4 atau 5, 6, tapi terus bersabar memberikan materi-materi, memberikan pengajaran kepada ini. Tujuannya adalah tidak lain agar terutama pribadi kita itu mempunyai prinsip-prinsip kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketujuh, tentu kita harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama maupun yang dilarang oleh
pemerintah tentunya yang berdasarkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam maupun sunnah Rasulullah. Nah, ini baik yang terkait dengan akhlak maupun ibadah. Yang kedelapan, kita itu harus memiliki rasa cinta dan kerinduan, di mana kita harus bisa menumbuhkan hati kita itu bagaimana, sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah, sejauh mana kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Tentunya harus timbul dari dalam hati yang dalam, di mana harus tercermin dalam kehidupan, tindakan-tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi akhir daripada pesan mencintai Rasulullah secara yang benar itu bagaimana ya? Kita bukan hanya tentang ucapan, tetapi juga tentang tindakan nyata yang mencerminkan pemahaman dan penghormatan kita kepada beliau, yaitu Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapannya kembali tadi ya. Monggo langsung disambung saja Pak Sukri. Iya, manifestasi cinta ini bermacam-macam. Bermacam-macam. Kalau yang pertama itu kan kita menteladani kehidupan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ya. Kalau menurut Al-Qur'an itu kabeh ku gak ojo terus melo ritual to kudu di Al-Qur'an dikatakan bahwa sebagian dari kita itu harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kan ilmu itu dibagi fardu kifayah dan fardu ain ya. Untuk fardu ain mungkin ajaran-ajaran agama itu fardu ain ya, bagaimana sholat dan tapi yang perlu itu mengembangkan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Artinya selama ini kita ini umat Islam ini yang jadi pedagang itu kurang gitu ya. Kabeh kepingin jadi pegawai pabrik itu jadi masalah itu. Kekuatan kita enggak kurang. Seharusnya ya kudu ono wong sing terjun no perdagangan, no jadi dokter. Kalau dokter sekarang sudah banyak ya, kita sudah. Kalau dulu nek gak Cina gak dokter pin. Saya kira lumayan ya. Tapi belum umat Islam yang jadi konglomerat di Indonesia ini belum, hanya ada satu ya, satu atau dua itu baru siapa itu. Yang lainnya bukan Islam, masih Cina-Cina semua itu. Seharusnya harus lebih banyak ya. Jadi kita yang harus menjadi konglomerat gitu. Artinya kalau pada zaman Nabi konglomerat itu mau Islam kabeh, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina sahabat-sahabat Nabi itu konglomerat semua itu ya. Nah, sekarang ini enggak, konglomerat bukan umat Islam ya, sehingga kita kalah terus ini. Ya. Kemudian yang kedua, ahli-ahli juga kita kekurangan. Ya. Ahli itu kita kekurangan. Sehingga umat Islam sekarang ini pesantren-pesantren ya gak apa-apa iku apik, tapi nek blayu nang kuno kabeh kok yang sapa sing dadi dokter, sapa sing dadi insinyur, itu kekurangan kita, ndak banyak. Ya. Masih kurang, dokter kita masih kurang. Ya, itu padahal pada zaman Nabi itu ahli ilmu pengetahuan itu muncul dari kita. Ya. Nah, itu yang membuat kita terperosok itu karena itu ya. Karena kita lari ke ritual semua, nggak lari ke keilmuan. Ya, itu. Kalau itu dari segi, makanya kalau kita lihat ajaran Al-Quran, ada Iqra, ada Tolabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wal muslimat, hadis-hadisnya itu banyak gitu ya. Kemudian umpamanya kita kurang menjaga kebersihan, banyak umat Islam sekarang lagi jorok ya.
Nah itu. Padahal negara kita juga menjadi masih kotor, negara yang bersih masih bukan negara yang banyak umat Islamnya. Singapura gitu bersih dan teman-teman negara-negara masih negara Indonesia masih nomor berapa itu kebersihannya, itu masih kurang. Nah itu yang perlu diupayakan. Kemudian yang paling penting lagi ya, selama ini kita ini belum punya presiden yang memang presiden yang pengetahuan agamanya memang betul-betul paham agama. Kita belum bisa menjadikan seorang tokoh kader umat Islam yang betul-betul bisa jadi presiden gitu. Belum selama ini ya Presiden Pak Harto ya bukan Islamnya yang nggak kuat ya. Presiden kita itu adalah orang-orang Islamnya yang nggak kuat. Gus Dur pernah ya, Gus Dur, tapi hanya sebentar. Ya. Kita perlu membuat tokoh-tokoh politik yang memang kader-kader politik, kader-kader partai yang memang Islamnya kuat gitu ya. Kita sebenarnya berharap kepada PKS itu, tetapi saya kira PKS rada berubah. Tapi tidak apa-apa yang Islamnya kuat, jadi perlu itu tokoh-tokoh dan sebagainya itu ya. Diperbanyak gitu. Jangan kita hanya jadi budak terus. Makanya kita betul-betul harus terlibat ya. Nah sayangnya kadang-kadang grup-grup itu nek dimasuki politik wonge gak terima kabeh. Aku masuk no politik kayak aku ditokno toko grup itu. Apa Islam tidak ada pelajaran politik ya? Itu kena ayat sebenarnya kalau begitu itu ya. Apa tuh minuna ba'di wa takfuruna bi ba'di? Apa kamu mau iman sebagian dari ayat Al-Qur'an atau kufur dari sebagian gitu? Al-Qur'an itu ilmu politik ya. Kalau kita tidak mau politik berarti kita melaksanakan sebagian daripada meninggalkan sebagian dari ajaran Allah. Ya, itu harus kita ya. Wong kita mau ini ja'ilun fil ardi khalifah, tapi kekhalifahan kita masih lemah. Harusnya ini ja'ilun fil ardi khalifah sebetulnya yo kepemimpinan itu kuat gitu di kita itu. Kita punya semacam grup yang kuat gitu kepemimpinan kita. Kita memang sudah punya Muhammadiyah, kemudian NU, tapi kurang kuat masih aneh, kurang tegas dalam anunya apa? Dalam kepemimpinannya masih an. Perlu ada lagi mungkin yang lain yang bisa tegas gitu ya. Bisa punya daya tawar yang luar biasa nanti kepada di negara gitu. Nah, ini yang perlu harus dibangun. Ya. Mungkin ada perlu ormas yang kuat betul untuk sehingga punya daya tawar gitu ya. Ya, seperti Habib Rizik itu mungkin perlu beberapa Habib Rizik gitu. Mungkin ono 5 Habib Rizik ini wis aman Indonesia mungkin. Bisa konsisten nggak ya begitu itu. Nah, ini yang perlu kita bangun dalam rangka ya untuk menegakkan ajaran Allah. Karena cinta kepada Rasulullah itu harus berani menegakkan ajaran Allah. Refleksinya ke sana, mensejahterakan umat Muhammad, mementingkan kehidupan kemanusiaan. Nah, itulah refleksi dari cinta kepada Rasulullah. Bukan hanya ritual saja terus baca sholawat, ya enggak lah. Ya itu penting baca sholawat. Baca sholawat kayak kepingin hidup seperti hidupnya Rasulullah, seperti hidupnya para sahabat Rasulullah, yaitu orang-orang yang bekerja untuk orang lain, lebih mementingkan kesejahteraan orang lain daripada dirinya dan keluarganya. Nah, ini kita bekerja untuk itu. Kita capek-capek bekerja untuk kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup kemanusiaan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan.